Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang klasifikasi produk. Yang pertama adalah barang industrial. Barang industri adalah barang yang dibeli untuk proses kembali untuk memenuhi kebutuhan industri. Barang industri dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah bahan baku dan suku cadang atau material and spare part. Bahan yang akan diproses dalam sebuah produksi untuk kebutuhan konsumsi. Yang kedua adalah bahan baku material. Bahan baku adalah barang dari hasil pertanian dan pengolahan alam. Yang ketiga adalah bahan setengah jadi. Bahan setengah jadi adalah barang hasil produksi yang masih memerlukan proses lebih lanjut. Yang keempat ada suku cadang. Suku cadang merupakan komponen material telah melalui tahap standarisasi yang mempengaruhi harga yang ditawarkan pemasok terhadap pembeli. Yang kedua adalah barang modal. Barang modal adalah seluruh barang yang digunakan dalam proses produksi dan menghasilkan produk jadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Barang modal dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu instalasi. Instalasi merupakan alat produksi utama dalam sebuah perusahaan dengan jangka waktu penggunaan yang relatif panjang. Nomor 2, ada peralatan ekstra atau tambahan. Peralatan ekstra berfungsi sebagai penunjang dan perlengkapan instalasi. Nomor 3, pembekalan dan pelayanan supplies and service. Supplies terdiri dari perlengkapan operasi, contohnya batu bara, tinta mesin, fotokopi, dan tinta printer. Business service terdiri dari jasa pemeliharaan dan reparasi, seperti mesin tik, pembersih kaca, dan ruangan. Barang konsumsi atau customer good. Barang konsumsi adalah barang yang digunakan untuk konsumsi sendiri dan keluarga. Barang konsumsi diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Yang pertama, convenience good atau barang-barang kebutuhan sendiri. Convenience good adalah barang-barang yang rutin dibeli oleh konsumen dengan usaha pertimbangan dalam membelinya. Yang kedua adalah shopping good atau barang-barang yang dipilih. Shopping good adalah barang-barang yang dipilih dibandingkan oleh konsumen berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketiga adalah specialty good. Specialty good adalah barang-barang yang memiliki karakteristik atau merek yang unik. Poin keempat yaitu unsold good. Unsold good adalah barang yang tidak diketahui atau bisa juga tidak diketahui oleh konsumen. Yang kedua yaitu berdasarkan manfaat atau tingkat kepuasan. Yang pertama, deficient product, yaitu barang yang tidak bagus atau tidak sempurna, yang berarti barang ini tidak membawa manfaat bagi konsumen dan masyarakat dalam jangka pendek maupun panjang. Yang kedua yaitu pleasing product, yaitu produk yang memberi kepuasan dan manfaat tinggi dalam jangka pendek, tetapi dapat merugikan konsumen dalam jangka panjang. Contohnya, rokok dan makanan cepat saji. Yang ketiga yaitu salutary product, yaitu produk yang kurang memiliki daya tarik atau memberi kepuasan yang rendah dalam jangka pendek, contohnya asuransi kesehatan. Dan yang terakhir yaitu desirable product, yaitu produk yang memiliki daya tarik dan memberi kepuasan yang tinggi baik dalam jangka pendek ataupun panjang, contohnya suplemen vitamin. Berdasarkan sifat konsumsinya, barang dikelompokkan menjadi 7 jenis. Yang pertama yaitu barang klasik, barang yang tetap digemari oleh konsumen sepanjang masa, meskipun barang tersebut banyak bermunculan model dan produk baru. Yang kedua yaitu barang kontemporer, barang yang dipengaruhi oleh tren dan kegemaran konsumen. Yang ketiga yaitu barang adjustable. Barang adjustable yaitu barang yang menyesuaikan perubahan iklim suatu daerah. Yang keempat yaitu barang luxurious atau barang mewah yang konsumennya berasal dari golongan tertentu. Contohnya barang berlian, jam tangan mewah ataupun emas. Yang keempat yaitu barang prestisius atau barang yang menjelaskan kedudukan seseorang di struktur sosial masyarakat. Barang tersebut memberikan manfaat image kepada orang yang menggunakan barang tersebut. Yang kelima yaitu barang praktis atau barang yang penggunaannya tidak rumit dan memberikan kesan santai kepada penggunanya.
4. Berdasarkan daya tahan produk. Berdasarkan daya tahannya, barang dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, barang tidak tahan lama atau non-durable goods, yaitu barang berwujud yang habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Contohnya, sabun, minuman dan makanan ringan, kapur tulis, gula, dan garam. Yang kedua, barang tahan lama atau durable goods, yaitu barang yang dapat bertahan lama meskipun rutin digunakan. Contohnya, televisi, lemari es, mobil, dan komputer. 5. Berdasarkan cara penyimpanannya. Berdasarkan cara penyimpanannya, barang dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, barang yang memerlukan penyimpanan khusus, seperti es krim dan obat. Yang kedua, barang yang tidak memerlukan penyimpanan khusus, seperti makanan ringan dan fashion. Berdasarkan cara penyimpanannya, yang pertama, barang yang memerlukan penyimpanan khusus, contohnya adalah es krim dan obat. Yang kedua, barang yang tidak memerlukan penyimpanan khusus, contohnya adalah makanan kering dan fashion. Berdasarkan sifat barangnya, yang pertama, barang konkret, misalnya barang elektronik dan pakaian. Yang kedua, barang abstrak, misalnya pulsa listrik dan lagu. Berdasarkan bentuknya, yang pertama, barang padat, misalnya beras, meja. Yang kedua, barang cair, misalnya sampo dan minyak. Berdasarkan cara pemakaiannya, yang pertama, barang komplementer, misalnya kompor dengan gas. Yang kedua, barang substitusi, misalnya beras dengan Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.